kita ingin membuat gerakan gotong royong. Gotong royong itu adalah sinergi, itu adalah kita memainkan the cooperative game. Siapapun yang memulai koordinasi, dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi yang lain, kalau tidak ada orang yang memulai, ya jangan harap kemudian orang akan bekerja sama. 1.000 orang itu cukup 5 juta. Nah, terus saya tanya, lah ini uangnya gimana? Uangnya itu sementara ini kami patungan, Pak. Bayangin, inilah kenikmatan berintegritas. Karena ini dimulai dari integritas dan transparansi. Tanpa itu semua, Sonjo itu nggak ada. Selamat datang kembali di Chief Corner, teman-teman. Tamu kita kali ini adalah seorang tokoh yang sudah malang melintang sejak lama sesungguhnya bersama kami di sejak 2009 lalu, bahkan waktu yang lebih lama. Dan beliau tetap konsisten, beliau tetap teguh, berani pastinya sejak pertama kali kami kenal. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah banyak inovasi-inovasi baru yang beliau lahirkan dan memberikan banyak contoh buat negeri ini ke depan tentunya. Salah satunya yang sangat-sangat mendapat perhatian secara luas dari publik dan memberikan semacam terobosan untuk inovasi sosial adalah Gerakan Sonjo, Gerakan Sambatan Jogja tentunya. Bersama kami telah hadir Profesor Rimawan Pradiptyo, PhD, yang akan berbagi dengan kami di podcast edisi ini terkait gerakan sosial Sonjo. Pertama, terima kasih waktunya, Chef. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini buat kami satu kehormatan bisa menghadirkan Chief sebagai narasumber di podcast ini, Chief, dengan satu fenomena yang ternyata hari ini membuka mata kita semua bahwa sesungguhnya masih ada nilai-nilai inti yang bangsa ini punya dan hari ini muncul dan mengagetkan karena ternyata dengan gotong royongnya gitu ya, bangsa ini dalam sekejap bisa membangun model sosialnya. Dan memang pandemi ini catatan khusus adalah memberikan pembelajaran untuk itu. Tapi di sisi lain juga akhirnya gerakan ini bisa bersinergi dengan hadirnya platform khususnya WA untuk mengeskalasi masifnya gerakan ini dalam waktu sekejap. Boleh diceritakan, Chief, terkait sedikit bagaimana gerakan Sonjo dan beberapa inovasinya sampai hari ini, Chief? Ya, baik. Terima kasih, Pak Yoyo. Jadi yang pertama mungkin koreksi dulu ya, saya itu belum profesor. Jadi meskipun banyak orang kalau di Sonjo sering kali mengatakan itu, saya mencoba mengoreksi berkali-kali, tapi tidak pernah berhasil. Harusnya sudah profesor. Jadi saya belum profesor itu. Jadi kalau yang kedua yang kaitannya dengan masalah Sonjo. Nah, Sonjo ini kan sebenarnya adalah gerakan gerakan kemanusiaan ya, gerakan kemanusiaan. Kami mulai berdiri 24 Maret 2020. Dan waktu itu fokusnya sampai saat ini intinya adalah kita fokus untuk membantu masyarakat yang rentan dan berisiko terkait dengan dampak COVID. Nah, dampak COVID ini terutama kan sebenarnya hanya 3. Jadi yang utama itu 1 kesehatan, 2 ekonomi, 3 pendidikan. Nah, kalau di kami memang pendidikan ini belum banyak yang muncul belakangan gitu ya, dan kami belum banyak mendiskusikan karena teman-teman juga saya nggak tahu ada di Sonjo Pendidikan itu juga tidak banyak yang raising isu gitu. Yang banyak itu adalah di ekonomi dan kesehatan gitu. Nah, jadi kalau di ekonomi kami itu sudah memikirkan bagaimana kalau misalkan apakah dimungkinkan terjadi lockdown seperti di Wuhan. Katakanlah kita melakukan lockdown seperti itu, kemudian kami berpikir bagaimana cara tetap menggerakkan perekonomian dalam kondisi kita PSBB atau PPKM dan lain sebagainya. Lalu kami waktu itu punya pemikiran hanya satu. Kalaupun toh mau dilakukan PPKM dan PSBB dan lain sebagainya, kami cuma minta 1 konsesi. Konsesi itu apa? Yaitu ojolnya tetap jalan. Cuma itu saja. Selama ojolnya jalan, itu perekonomian bisa akan kita gerakkan. Nah, jadi alhamdulillah kami sudah berhasil sejak Maret, Mei 2020 itu menggerakkan perekonomian, mengubah transaksi fisik ke transaksi daring.
Itu sudah kami lakukan sejak lama. Ada 400 UMKM lebih yang ada di Sonjo. Kami punya Sonjo Pangan 1, Sonjo Pangan 2, karena kenapa kok 2? Karena yang 1 nggak cukup. Penuh kemudian kita buat di sini. Jadi ada sekitar 400-500 ya yang kami teman-teman ada di sana, dan kami juga memberikan pelatihan-pelatihan dan semuanya serba gratis. Lalu di kesehatan, nah kesehatan banyak yang kami lakukan tuh banyak. Salah satunya juga waktu itu membantu rekan-rekan dokter untuk rujukan pasien antar rumah sakit se-DIY. Itu kami coba lakukan itu waktu itu bulan Desember 2020 gelombang pertama itu gitu. Lalu muncul shelter, kami juga dorong shelter. Nah sekarang nih yang kita fokuskan itu adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi kami sudah sampai masuk ke desa-desa, dan polanya kami jamin mungkin paling efisien di Indonesia. Yaitu adalah 6 juta per 1.000 dosis. Itu untuk biaya operasional ya. Kalau vaksinnya kan gratis. Gitu. Chief, kita panggilnya Chief ya. Waduh. Di Chief Corner dipanggilnya Chief. Chief tadi sudah dijelaskan ini Sonjo. Kalau boleh diceritakan dengan lebih awal lagi, Sonjo ini berangkat dari ada sekelompok dosen-dosen yang di UGM gitu ya, yang punya integritas. Mungkin bisa diceritakan. Jadi awalnya itu sebenarnya mulai dari balik lagi ke 2011 ya. Jadi pertama kali saya bekerja dengan rekan-rekan KPK waktu itu menyusun metodologi untuk menghitung biaya sosial korupsi. Gitu. Waktu itu saya juga mengajak Profesor Arif Ansori Yusuf dari Unpad. Nah di sana saya menemukan bahwa teman-teman KPK ini memiliki banyak kebutuhan untuk para expert. Saya juga melihat di kampus-kampus itu, para expert ini juga sebenarnya pengen bantu KPK, tapi bingung caranya gimana gitu kan. Lalu waktu itu kami buat kami membuat namanya waktu itu adalah sebelum UGM berintegritas, itu adalah Gemati. Gemati itu Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia. Itu intinya apa? Intinya adalah kita tanya ke teman-teman, siapa yang berkenan untuk menyumbangkan ilmunya untuk membantu KPK. Banyak yang mendaftar. Waktu itu masih pakai BBM ya, belum pakai. Berarti itu belum webnya UGM yang cegah korupsi. Belum. Itu masih awal gitu. Nah lalu seringkali di sana ada dulu cicak buaya dan lain sebagainya. Kami terlibat dalam banyak aksi di situ, sampai kemudian muncullah UGM berintegritas, yang dimana UGM berintegritas ini di 2017 ya. Sebenarnya waktu itu kami berhasil mengumpulkan tanda tangan 1.109 dosen di UGM kaitannya dengan kasusnya IKTP pada saat itu ya, memberikan dukungan kepada KPK. Nah ketika pandemi ini muncul, ya orangnya kembali orang-orang itu aja kan sebenarnya ya. Saya kontak kemudian kepada rekan-rekan, bagaimana kalau kita membuat gerakan untuk kemudian membantu masyarakat karena ini pandemi. Nah teman-teman tanya waktu itu, terus gimana caranya? Ya udah kita buat dulu, nanti kita pikirin belakangan kan gitu ya. Nah disitulah kita muncul. Jadi sebenarnya ya balik lagi ya 4L ya, lu lagi gitu. Orang-orang ya gitu-gitu aja gitu. Cuma yang membedakan sekarang adalah tidak, kalau dulu hanya cukup untuk UGM, nah yang sekarang ini memang kami buka. Jadi polanya sama seperti Gemati dulu, setiap orang yang masuk itu admin di WA. Jadi mereka boleh mengajak yang lain. Nah itulah yang membuat Sonjo dalam waktu 3 minggu itu menjadi 7 WA group. Hanya dalam waktu 3 minggu. Tadi dari awalnya skopnya kecil ya, skopnya dari kecil. lo lagi. Tapi kemudian dengan Sonjo itu efeknya seperti snowballing. Gitu. Itu bisa diceritakan dengan lebih detail bagaimana Sonjo itu kemudian memperbesar tadi integritas itu kemudian kepada jadi, masyarakat. Yang kami lakukan itu kami hanya mengatakan ini loh. Platformnya adalah bahwa kami punya tujuan ya. Misi organisasi ini adalah membantu masyarakat yang rentan dan berisiko terkait dengan COVID di DIY. Nah, kenapa kami batasi DIY? Karena semuanya pakai WA Group. Itu jadi masalah. Kalau nanti lebih luas lagi jadi masalah. Nah, WA Group-nya HP saya jebol lah nanti. Nah, dari sana kemudian kita beritahu bahwa inti value-nya apa? Nah, kan gitu ya. Value-nya adalah integritas, transparansi, sinergi, dan empati gitu. Intinya ada di situ. Nah monggo, karena dalam suatu organisasi itu yang penting adalah misi dari organisasi dan value dari organisasi. Nah gerakannya seperti apa, strateginya seperti apa, semuanya mengikut, ini koridornya adalah ini. Lalu kami punya tagline,
ora ono sing keri. Tidak ada yang semuanya tertinggal. turut serta. Semuanya turut serta dan kami akan membantu setiap orang gitu. Jadi Sonjo ini kayak membuat public goods sebenarnya, barang publik, di mana barang publik itu harus bisa diakses oleh semua orang dengan biaya nol. Itu yang kami lakukan. Nah, ya kebetulan kemudian ini di apa namanya gayung bersambut ya, teman-teman itu cuma nyebarin, tiba-tiba banyak yang masuk gitu ya. Kemudian ada kebutuhan, kita ini apa namanya pangan kita bermasalah suplainya, ya udah buat Sonjo Pangan gitu ya. Kita punya masalah ini apa, masalah relawan, buat Sonjo Legowo gitu. Kita punya masalah ini dengan penegakan 5M, buat Sonjo Sri Kandi. Awalnya model pola-pola seperti itu yang muncul gitu. Jadi kita mulai dari masalah. Ada masalah, kita selesaikan. Jadi kalau meeting di Sonjo, kami tidak pernah meeting WA group itu. Meetingnya kalau kita meeting di Zoom. Meeting Zoom itu nggak perlu lebih dari 1 jam. Tapi kita mulai dari satu pertanyaan adalah masalahnya apa. Dan setiap masalah harus ada solusinya. Di akhir itu harus ada solusinya. Lalu kita kita tidak lanjuti dengan berbagai macam program. Begitu. Ini ada kabarnya kalau di Sonjo itu ada pembatasan untuk donasi. Oh, itu nah itu kemudian ya, jadi gini, itu gimana itu ceritanya? Karena orang langsung melihat, wah ini kok sombong banget ya, dikasih uang banyak nggak mau gitu kan. Nah ini spesifik terkait dengan ini ya, apa namanya vaksinasi jimpitan. Jadi vaksinasi jimpitan ini dimulai dari sejarahnya itu ada. Jadi di bulan Agustus kami mencoba untuk percepatan vaksinasi. Pada saat itu kami ingat Pak Luhut itu memberikan arahan waktu itu di Hotel Ambarukmo gitu ya, bahwa ini ada vaksin banyak waktu itu 300.000 kalau nggak salah, ini harus dipercepat. Nah kami mengatakan ya coba deh kita bantu gitu ya. Nah awalnya vaksinasi ini dilakukan di kota-kota, ya bahkan ada yang sampai kami melakukan 30.000 tuh di JEC waktu itu. Nah semua orang pakai itu waktu itu pakainya adalah online ya, pendaftaran online. Tapi pendaftaran online itu ternyata bermasalah. Pada titik di mana semua orang kemudian mengikuti kami untuk kemudian membuat vaksinasi massal, itu kalau dilihat berapa yang daftar, wah ini 30.000 udah cukup, wah ini 2.000 ada, 1.000 ada, gitu kan misalkan gitu. Yang datang mungkin setengah dari itu. Loh kenapa? Karena ternyata begitu orang banyak yang melaksanakan, orang itu daftar semua. Lalu kemudian milih ke tempat yang dia paling nyaman. Itu masalah kan? Masalah yang lain ternyata bahwa rekan-rekan yang ada di desa itu tidak terjangkau. Di desa padahal ada ODGJ, ada teman-teman difabel, ada teman-teman manula juga gitu. Nah itulah kemudian muncul idenya Dr. Glory. Ya, Dr. Glory waktu itu menyaksikan bagaimana kami melaksanakan vaksinasi massal, dan vaksinasi massal seperti ini karena biayanya juga gede, biasanya ada sponsor juga, kami menggandeng sponsor. Nah Dr. Glory cuma berpikir, bisa nggak ya vaksinasi massal seperti ini saya bawa di desa gitu. Terus beliau ngontak 3 lurah waktu itu, Sidomulyo, Mulyodadi, sama Sumbermulyo. Nah lurah ini karena hubungannya dekat dengan Dr. Glory sebagai kepala rumah sakit Puskesmas Lambang Lipuro gitu, mereka cuma tanya apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami sediakan. Nah jadilah mereka membuat pilot project. Dari pilot project itu yang penuh dengan gotong royong itu diperoleh bahwa 1.000 orang itu cukup 5 juta. 1.000 orang 5 juta? 1.000 juta itu ya 1.000 orang, 1.000 dosis itu 5 juta. Nah lalu saya diundang ke sana, saya lihat, wah ini bagus Dr. Glory. Nah terus saya tanya, lah ini uangnya gimana? Uangnya itu sementara ini kami patungan Pak. Bayangin, Dr. Glory ini dokter rumah sakit ya. Bu Lurah, Pak Lurah ini juga aparat lah tuh sama Terus uangnya dari mana? Uangnya tuh saweran mereka. Terus saya bilang, ini nggak bisa kalau saweran gini terus-terusan gitu kan. Kami bantu gitu. Kami bantu. Waktu itu saya juga nggak tahu bantunya gimana ya kan gitu. Terus saya bilang, oke, coba deh kita florkan di Sonjo gitu kan. Masuk ke Sonjo Sri Kandi karena waktu itu kita pakai untuk pusat vaksinasi. Kita buka, ini ada nggak yang mau bantu gitu. Waktu itu kita naikkan jadi tidak 5 juta tapi 6 juta. Saya mengatakan begini, Pak Glory, Bu Ani, dan Bapak Ibu Lurah di situ itu 3 lurah itu adalah dream team. Kerjaan mereka hebat, mereka orang-orang yang profesional. Tapi saya bilang tidak semua daerah itu seperti itu. Ya udah kita rilekskan. Jadi kira-kira 6 jutaan lah gitu ya. Karena yang lain juga variabilitasnya juga masuk ya. Nah dari sana kita lempar
Siapa yang mau membantu? Banyak yang membantu. Awalnya itu yayasan kayak begitu yang membantu. Tiba-tiba ada rekan kami namanya Mbak Wuri Handayani. Mbak Wuri itu bilang, Mas, ini kalau individu boleh nggak ya? Terus saya, nah siapa yang menutup ya? Orang mau ngasih dana kok nggak boleh? Mau nggak boleh Mbak? Nah beliau mulai masuk. Loh, saya mikir, loh berarti ada pasar nih. Pasar ya itu adalah untuk dari yang individu. Kami perkenankan yang individu. Nah tapi di situ kemudian ternyata banyak. Dan saya seringkali ketika kita kemudian buat lelang gitu ya. Oh ini butuhnya berapa? 8 juta misalkan atau butuhnya 6 juta. Cepet itu, hitungan menit. Ya. Rekor kami itu 7 menit selesai. Terkumpul dana. Terkumpul dana. Ya, yang kecil-kecil kayak gitu. Habis itu banyak orang yang komplain. Aku tadi itu baru meeting, ini buka WA sekarang udah habis. Padahal tadi udah pengen tertarik, tapi kan ketika meeting nggak bisa. Aduh, dikomplain gini. Nah, akhirnya kemudian kita buat rule. Rule-nya itu adalah total biaya untuk per 1000 ini kan 6 juta. Jadi maksimum orang boleh kontribusi, donasi itu hanya sepertiga, yaitu adalah 2 juta per 1000 dosis. Kalau mau 10 juta kasih? Monggo saja, tapi sebaiknya kami tidak monggo saja itu di-keep aja uangnya ya. Jadi tidak diterima? Oh, tidak diterima. Kalau kemudian ini akan kami tutup itu ya monggo terima kasih, kita cari yang lain aja. Kenapa? Karena ini harus balik lagi. Ketika kita berbicara tentang yang di Dr. Glory dan teman-teman tadi, ini memanfaatkan banyak relawan di desa ya. Dan ini polanya adalah gotong royong. Sehingga pendanaan ini di sisi hilir, di sisi hulu pendanaannya harus gotong royong juga. Karena kalau kemudian ini ada yang nutup tadi 10, yang di sini akan berpikir, loh itu cari uang mudah, ya kan? Angkanya kenapa 6 juta? Kenapa nggak ditambahin 10 juta? Kenapa tambahin nggak 20 juta? Jadi masalah ini, kolaps. Padahal ketika kita memberikan, ini 20 juta, ini ada 20 juta untuk 1000, untuk 1000 dosis. Lalu kita bandingkan, ini ada 6 juta untuk 1000 dosis. Kira-kira orang akan bantu yang mana? Bantu yang 6 juta. Karena di situ kehilangan saya nyumbang 500.000 nggak kerasa. Tapi terus orangnya. Nah ini yang kita jaga agar dari hulu ke hilir itu semuanya gotong royong. Tidak ada monopoli. Tidak ada monopoli. Beramal. Iya. Jadi jangan pernah berpikir untuk memonopoli amal. Orang lain itu juga butuh amal. Ya. Orang lain itu juga butuh kemudian mendapatkan rasa kepuasan membantu orang lain. Gitu. Jadi jangan dimonopoli. Kalau kami mengatakannya ya namanya amal itu pasar persaingan sempurna. Gitu. Itu istilahnya orang ekonomi. Dan itu pada akhirnya nilai-nilai itu bisa utuh dari hulu sampai hilir. Iya, bahkan lembaga-lembaga itu juga mengikuti. Patuh, Chief. Iya, ya karena kalau tidak, ya saya jelaskan. Kenapa? Saya bilang bahwa yang namanya vaksinasi ini yang kami sebut sebagai vaksinasi jimpitan. Pola jimpitan itu kan kayak pola di desa-desa gitu. Pola jimpitan ini sebenarnya adalah intermediate goal. Ultimate goal-nya itu apa? Itu adalah menyiapkan gelombang ketiga. Mengapa kita perlu menyiapkan gelombang ketiga? Karena dulu di gelombang kedua itu kami akui kami kalah. Banyak korban dan lain sebagainya. Itu nggak mudah. Trauma itu masih ada. Nah, kenapa waktu itu gelombang kedua bisa seperti itu? Karena di kami ketika waktu itu kami menyiapkan shelter. Nah, shelter ini tidak semua desa membuat shelter. Padahal shelter ini adalah kalau kita melihat 3T ya, itu trace, test, treatment. Ini adalah tempat untuk treatment, terutama untuk memisahkan orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi. Utamanya adalah 55% dari orang yang terkena COVID itu adalah OTG. Nah, kalau OTG-nya putar kemana-mana, itu nyebar terus. Ini yang harus dimasukkan ke dalam shelter. Nah, dari 75 kabupaten 75 desa di Bantul, itu sekitar 40 yang membuat shelter dengan variabilitas kualitas yang macam-macam. Pertanyaannya, kenapa kok tidak semua desa? Simple, karena ada 2 tokoh yang seringkali tidak, waktu itu belum banyak koordinasi. Siapa mereka? 1 adalah lurah, 2 adalah kepala puskesmas. Dengan pola jimpitan ini, kepala desa itu memiliki akses ke gedung. Dia bisa minta klinik-klinik untuk nyumbangin nakes dan lain sebagainya. Mereka bisa punya, ada Karang Taruna, ada ibu-ibu PKK, ini kan bisa digerakin. Ya. Lalu kemudian dari kepala puskesmas kan punya banyak nih, ada nakesnya, ada dokter dan lain sebagainya.
Lalu kami di Sonjo menyediakan biaya operasional. Kalau kurang, nakesnya kurang, kami memobilisasi juga rekan-rekan dari Fakultas Kedokteran. Juga di ID juga ada mobilisasi. Gitu. Jadi ini kemudian kita bergerak nih, mulai ngobrol kan mereka. Nah, kapusnya ngobrol dengan kepala desanya. Nah, inilah yang kami harapkan. Kenapa? Karena ketika nanti terjadi gelombang ketiga, kami akan minta lagi kepada mereka mohon berkenan untuk membuat shelter. Jika kemudian dananya kurang, nanti kita carikan di sana. Tapi jangan pernah tanya ke saya, Sonjo punya uang berapa? Kami tidak tahu. Yang penting adalah, ya itu istilahnya orang Jawa, rezeki sangkan paran. Ya. Rezeki yang datang dari kiri, kanan, atas, bawah, gitu ya, timur, barat, utara, gitu ya. Tiba-tiba ada saja yang membantu, gitu. Oke, Chief, tadi dikatakan, tadi Chief mengatakan bahwa ada sinergi yang baik antara kepala puskesmas dan kemudian kepala desa. Kalau kita tarik itu adalah salah satu bentuk leadership, strong leadership itu dibutuhkan di sana. Dan itu adalah salah satu keberhasilan ketika Sonjo memfasilitasi gerakan ini dengan sangat luar biasa gitu ya. Tadi berapa yang terlayani dan semuanya bisa menikmati bersama-sama, tidak ada yang ketinggalan. Nah, kalau bicara tentang leadership, dari yang satu mungkin contoh ya, tadi ada yang kuat di situ yaitu Dr. Glory dan kemudian Bu Ani. Itu adalah langka gitu. Apa yang bisa Chief sampaikan, ceritakan, belajar dari pola leadership mereka itu mungkin bisa. Jadi, nah ini yang menarik ya. Orang seperti Dr. Glory, orang seperti Bu Ani, kemudian yang dua itu ada Pak Hedi dan Pak Ari itu ya. Itu yang di Sidomulyo dan Mulyodadi itu. Mereka ini adalah yang tadi 3 lurah dan 1 kampus ini. Ini fokusnya itu adalah pada outcome. Mereka itu berpikirannya itu orientasinya itu masyarakat, pelayanan, begitu. Jadi yang mereka fokuskan itu ya bagaimana membantu masyarakat gitu. Ini nih kesejahteraan nih, kita bicara kesejahteraan, kita bicara keselamatan. Kita tidak berbicara di sini, nah ini yang jadi masalah. Apa yang kemudian menghambat penanggulangan pandemi di Indonesia? Simple. Key performance indicator dari yang para birokrat itu untuk nyerap anggaran itu penyakit. Itu penyakit. Fokusnya ada di KPI yang itu ya. Iya, karena KPI itu tidak orang nyerap anggaran. Anggaran itu apa sih? Anggaran itu input. Nah, input jadi key performance indicator itu teori mana? Nggak ada teorinya. Lalu kemudian orang akan jadi buat kebijakan yang aneh-aneh. Yang penting kan kemudian adalah bukan outcome-nya. Mereka nggak mikirin outcome, mereka mikirin bagaimana nyerap duitnya ini kan gitu. Padahal begitu nyerap inputnya ini, apakah kemudian masyarakat tertolong? Belum tentu. Sekarang ini kami balik kan, kami tunjukkan. Anda itu, ini cukup 6 juta untuk memvaksinasi 1.000 orang. Dana yang kami sekarang ini sudah ada ke lelang ke 59. Jumlah dananya yang terserap yang terpakai sampai ini sekitar 450 juta. Coverage-nya itu adalah 67.000 dosis. Nah, kan gitu kan. Ini fokusnya kemana? Fokusnya kepada masyarakat. Saya tidak mikirin berapa penyerapan anggarannya gimana. Lah untuk apa mikirin penyerapan anggaran? Apakah penyerapan anggaran itu akan menyelamatkan masyarakat kita? Tidak. Tapi fokus kepada seberapa banyak kita bisa melakukan vaksinasi dengan biaya yang murah, itu mungkin akan menyelamatkan mereka. Nah itu. Chief, ini kan tadi dari cerita eskalasinya dalam waktu 3 minggu, misalnya Sonjo sudah langsung menjadi 7 WA group. Jimpitan dalam waktu yang juga relatif singkat mencapai 470 ribuan gitu ya untuk penerima vaksin. Dan eskalasinya dari hari ke hari juga makin cepat, makin banyak, jadi betapa cuma dalam hitungan menit, 7 menit rata-rata satu proposal tutup. Tanpa ada sistem tertulis, Chief. Internalisasi konvensi nilai-nilai itu yang akhirnya dipatuhin segala macam, Chief. Itu buat kami juga itu menarik, Chief. Bisa di-sharing, Chief, gimana? Ya, jadi begini sebenarnya. Saya ketika 2001-2002
Pada saat itu saya itu bekerja di Irlandia, di University of Limerick. Nah disitulah kalau minggu itu saya jalan-jalan itu di sekitar sungainya dekat universitas itu. Satu yang saya pikirkan itu apa di sana? Waktu itu saya mikirkan tentang mengapa Sambatan itu hancur di Indonesia. Mengapa Sambatan itu di tahun 80, tahun 90 itu hilang. Gitu. Lalu kemudian saya berpikir tentang the rise and fall of Sambatan. Kan gitu. The rise and fall of Sambatan. Iya. Di era itu, Chef? Di era itu, 2001-2002 waktu itu. Lalu kemudian saya menemukan bahwa problem, jadi yang namanya gotong royong, Sambatan dan gotong royong itu sangat sangat mudah rusak. Ya. Jadi itu memang apa ya, orang mengatakannya apa, ringkih atau apa ya, jadi sangat mudah untuk dirusak. Salah satu yang bisa memudah rusak itu adalah ketika terjadi income inequality. Jadi misalkan bayangkan kalau kita ini ronda ya, semuanya ronda aman, tapi tiba-tiba ada orang dengan tingkat opportunity cost yang lebih tinggi gitu ya, terus kemudian dia mengatakan, mohon maaf ya, saya malam nanti nggak bisa ronda karena besok pagi saya ketemu Pak A, B, C pagi-pagi, jadi ini nanti saya nggak ronda tapi saya ganti dengan uang. Itu selesai. The whole system selesai. Collapse. Gitu kan. Nah ini yang kemudian perlu dijaga. Bagaimana partisipasi itu tetap ada di sana. Meskipun di dalam Sonjo kemudian partisipasi ini sebenarnya semuanya dalam bentuk elektronik gitu. Ya, tidak harus bekerja di lapangan macam-macam, enggak, kami coba transfer di situ. Nah, ini yang kami jaga karena bagaimana kemudian membuat orang tetap berkontribusi, mereka juga efisien dalam mengeluarkan energinya. Itulah yang membuat sampai sekarang jumlah WA group kami sekarang naik jadi 26 WA group. Baru aja bertambah, minggu ini bertambah 2 lagi, gabungan dengan yang satu dengan Oku Timur, satunya dengan Magelang untuk mendorong vaksinasi di mereka. Jadi terreplikasi ke wilayah lain, dan kami siap untuk melakukan itu. Jadi kami ke Jawa Barat juga ada, rewangan Jawa Barat itu terkait dengan shelter, ke DKI, kemudian waktu Kudus itu kami punya Sambatan Lingkar Muria atau Saliro, itu ada, kita buat seperti itu. Jadi dan teman-teman saya champion saya ajak gitu ya, champion sekitar 20-30 gini, Pak bantu di sana. Oh ya siap, bantu. Jadi saya juga nggak tahu juga berapa WA group di tempat mereka. Kalau di tempat saya mungkin 30-an lebih. Chief, hobi masak. Ya. Oke. Masih masak? Ya kalau sekarang jarang ya. Oke. Tadi kita ngobrol di belakang, memasak itu adalah kemudian menjadi cara untuk berpikir menjalankan Sonjo yang sequence di logistik. Bisa jadi begini, ibu saya itu kebetulan buka usaha catering ya. Dan saya sejak kelas 2 SMP waktu itu membantu ibu saya. Nah, awalnya sebenarnya sejak kelas 1 itu sudah bantu, saya suka masak. Dan waktu itu adalah pertama kali saya harus berdebat dengan ibu saya. Iya, karena pada saat itu tuh biar kalau waktu dulu kan nggak model catering yang kita kayak punya warehouse di sini ngerjain gitu kan, kita ya tempatnya orang punya hajat ya kita masak di sana gitu. Nah waktu itu ada satu hajatan dan kemudian saya minta untuk ikut karena saya biasanya jadi asistennya ibu saya gitu kan. Ibu saya bilang, kamu kan ketua OSIS. Iya. Terus ada apa gitu kan? Nggak malu kan? Ya lebih malu kalau saya itu nggak bantu ibu kan gitu. Ibu itu maksudnya apa? Saya itu pengen bantu malah nggak boleh itu. Ya kalau nggak boleh ya dipecat aja saya dari anaknya ibu gitu. Ya udah, kamu nggak malu nanti? Nggak malu udah, ya udah. Sejak itulah saya muter kemana-mana ya dengan ibu saya ya. Nah disitulah selalu berpikir tentang logistik gitu. Ketika saya S2, S3 saya mendalami game teori. Orang yang mendalami game teori ketika kita berbicara tentang non-kooperatif game selalu akan bicara tentang masalah perang gitu. Saya mempelajari sejarah perang dan lain sebagainya. Ternyata di sana kemenangan perang sebagian besar itu adalah logistik. Ya, balik lagi ya. Begitu terjadi pandemi saya mengatakan ini kan kondisi perang gitu kan. Loh ini ilmu saya semua ada kan di situ kan. Ya sudah kita gerakan. Nah, itu sebabnya di Sonjo itu 3 strategi kami. Satu adalah expect the unexpected. Dari sudut dampak itu harus memikirkan yang terburuk. Tapi thinking the unthinkable dari sudut solusi. Yang ketiga itu adalah memobilisasi sumber daya. Nah, ini logistik. Jadi pengetahuan memasak tadi itu kepakai kemudian. Iya, itu.
Jadi itu yang kemudian kalau tadi Mas Syok bertanya, apakah di Sonjo ini ada staff yang membantu Chief untuk mengerjakan semua, kan nggak ada? Ada relawan ya, kita punya beberapa relawan mahasiswa begitu. Tapi kan kita nggak bisa memberikan porsi yang berat kepada mereka ya. Kita berikan ya. Jadi relawannya banyak-banyak tapi dibagi-bagilah gitu. Ya, berarti kan porsi terbesar dilakukan oleh Chief sendiri. Sebagian besar. Sebagian besar. Saya bertanya, dari mana spiritnya? Kan begini ya. Jadi ini kan kita ingin membuat gerakan gotong royong. Ya. Gotong royong itu adalah sinergi, itu adalah kita memainkan the cooperative game. Setiap cooperative games, ya ini ya, setiap cooperative games itu ada the first mover advantage. Jadi harus ada orang yang harus the first mover advantage. Siapapun yang memulai koordinasi, dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi yang lain, kalau tidak ada orang yang memulai, ya jangan harap kemudian orang akan bekerja sama. Itu peran leader. Dan itu didasarkan pada hasil dari game teori yang sebenarnya dasarnya adalah matematik. Berarti dari teori kemudian diturunkan di Sonjo ini banyak sekali. Banyak sekali. Masalah teori itu banyak sekali kita pakai di Sonjo. Meskipun kemasannya kami tidak mengomongkan, oh ini didasarkan pada game teori, orang malas. Kita kemas, tapi sebenarnya di belakang itu semuanya kita menggunakan dua. Yang satu adalah game teori, satunya adalah behavioral economics. Ya, aplikasinya ada semua. Tapi kenyataannya banyak leader-leader yang tidak menjadi the first mover advantage. Nah, itu kalau seperti itu, kalau orang mengatakan, oh mari kita gotong royong, lalu kemudian dia ada di belakang. Saya hanya mengatakan, forget it. Nggak bisa. Untuk gotong royong, untuk kerjasama, orang itu harus berada di depan. Harus jadi leader dan kemudian lead by example. Hanya itu. Sekarang kalau saya nggak gerak, terus kemudian orang referensinya dari mana? Bung saya dulu yang punya ide saya masalahnya. Kan? Saya ini kok kamu diemin gitu. Jadi masalah kan. Jadi mau tidak mau saya harus memulai. Dan ketika mulai teman-teman ikut, nah baru disitulah nanti ada perubahan peran. Ya biasanya terjadi seperti itu. Nanti ada gerakan apa lagi ya saya pindah lagi ke sini. Tapi ini kemudian ini tetap gerak semuanya yang lain. Jadi misalkan kayak program ekonomi tadi masih gerak. Yang lain-lain masih gerak. Kayak misalkan shelter sekarang mungkin orang mengatakan oh sekarang tidak relevan shelter, iya, tapi mengaktifkan shelter lagi itu jauh lebih mudah daripada membangun dari awal ketika dulu. Ya. Jadi tadi bagaimana kita mempersiapkan untuk gelombang ketiga sudah harus dipikirkan dari sekarang. Orang lain belum mikirin, kami sudah mikirin. Gitu. Tadi dari 3 tadi ya. Ya. Expect the unexpected dari sudut dampak, thinking the unthinkable dari sudut solusi, lalu mobilisasi sumber daya. Luar biasa. Chief, sekali lagi, sebetulnya modal sosial ini ke depan juga akan menjadi basis untuk kekuatan ekonomi rakyat, Chief. Iya, jadi begini ya, kalau sekarang ini orang kemudian menghambur-hamburkan uang, terus kemudian mudah menggunakan uang, tidak memperhitungkan tentang uang publik dan lain sebagainya, semuanya hanya untuk penyerapan anggaran, mohon maaf, 1000 maaf. Kita ini sekarang sebenarnya adalah sudah mengalami yang disebut dengan kelangkaan modal. Mengapa kelangkaan modal? Karena begitu terjadi pandemi, pasti terjadi 2 hal. Yang pertama itu adalah perekonomian itu seperti autarki. Perdagangan internasional itu terganggu pada saat itu. Mobilitas orang juga terganggu. Jadi kontraksi ekonomi itu pasti. Ditambah dengan fakta bahwa seluruh negara di dunia melakukan budget defisit. Kenapa? Untuk mengatasi masalah pandemi ini. Sehingga sekarang ini apa yang langka? Modal finansial itu langka. Lah kalau modal finansial itu langka, sementara kita nggak punya modal finansial itu, apa yang bisa kita lakukan? Diganti pakai modal sosial kan begitu kan? Nah, orang seringkali bertanya, kenapa sih Anda susah-susah buat Sonjo seperti ini? Saya cuma bilang, bukankah nanti itu urusan modal kayak begitu, urusan uang kayak begitu, nanti itu siapa yang akan handle? Ekonom kan? Nah, kalau saya sekarang tidur-tiduran, mungkin 2-3 tahun lagi tiba-tiba masalahnya jadi gede banget, saya kebingungan kan gitu. Mending saya lakukan aja sekarang nih, banyak hal lakukan sekarang, lalu kemudian saya mengatakan itu bisa loh pakai kayak gitu. Vaksinasi berapa mahal? 40.000 per dosis, enggak, 6.000 cukup.
Nah, itu seperti itu. Menggerakkan perekonomian ini butuh modal banyak. Enggak juga, nyatanya di Sonjo UMKM gerak kok pakai kayak begitu. Pakai WA Group, pakai etalase pasar Sonjo, kan gitu kan. Shelter tuh, waduh, nyatanya bisa kok di sini. Loh itu apakah banyak juga yang mengatakan begini. Loh ini kan hanya karena Anda di Jogja. Lah kok bisa kami itu membuat yang di itu menyebarkan kepada rekan-rekan yang di Kudus, Demak, Pati dan lain sebagainya. Kok bisa bahkan ada shelter di Sumeneb dan Bangkalan di Jakarta. Lah kok bisa? Hanya tergantung orang Jogja, tidak. Nah terkait ini Chief, sebetulnya Chief, kalau di Keatcom ini mungkin kita kenal necessary condition, sufficient condition Chief. Nah untuk ini kalau bisa diceritakan Chief. Nah oke, jadi ya kita kalau necessary condition, ini kan gerakan kemanusiaan ya. Gerakan kemanusiaan berarti butuh apa? Butuh gotong royong. Oke. Tapi sufficient, apakah ini sudah cukup? Belum. Sufficient conditionnya apa? Apa yang membuat ini kemudian menjadi sustainable? Yaitu adalah ini apakah modalnya apa sih? Apakah modalnya uang? Bukan. Kami dari sejak Maret 2020 sampai sekarang juga nggak saldonya nol, dulu nol, sekarang nol. Tapi banyak yang bisa kami lakukan. Loh kok bisa? Karena modal kami cuma satu, kepercayaan atau trust. Nah itu adalah sufficient condition. Tapi kemudian trust itu dasarnya apa? Ini necessary condition ya. Trustnya itu kemudian fungsi dari apa? Fungsi dari dua hal, berintegritas dan transparan. Itu yang akan membuat trust. Tanpa itu jangan pernah berpikir tentang trust. Tanpa itu jangan pernah berpikir tentang gotong royong. Jadi dalam memaintain gerakan ini kemudian harus berintegritas dan harus transparan. Iya, dan SOP integritasnya itu adalah kami bangun sesuai dengan SOP integritas yang dimiliki oleh KPK tahun 2004 sampai 2019 sebelum adanya revisi Undang-Undang KPK tahun nomor 19 tahun 2019. Dari ayah ya berarti? Ayah KPK. Ya karena saya waktu itu kan sering saya ketika 2011 berinteraksi dengan teman-teman KPK itu ya, itu saya belajar banyak gitu. Saya belajar banyak juga terkait dengan masalah gratifikasi itu misalkan dari Pak Giri gitu. Saya belajar juga masalah hal-hal integritas itu dari Pak Koko gitu ya. Bahkan rekan yang muda seperti Lakso, Anindito gitu ya, Mbak Putri itu saya belajar dari mereka. Saya bilang kok bisa ya ini orang kayak gini. Terus saya mengatakan malu ya. Masa saya kerja dengan KPK terus perilaku saya kok beda dengan teman-teman ya. Mulai dari situ sebenarnya sih. Kemudian saya kadang dikasih sama Pak Gini loh Pak, ini terkait dengan gratifikasi gitu. Saya pelajari kan, oh ini ada kait gratifikasi. Gitu. Nah, terkait dengan balik ke Sonjo, Chief. Itu kan sebetulnya memang sudah terbangun nilai-nilai sosial yang sebagai konvensi di Sonjo. Ya. Tadi juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang ditolak langsung gitu ya, karena Anda tidak boleh memonopoli. Ya. Nah, tapi di balik itu sesungguhnya apakah mereka juga mencoba mempengaruhi misalnya secara individual, Chief, untuk ya lewat gratifikasi atau apa? Enggak, tidak ada. Mereka tidak itu ya. Jadi saya bisa memahami bagaimana mereka menginginkan, oh itu berapa butuhnya? 12 juta. Ya udah kami tutup. Itu refleks bagi mereka ya. Dan saya tidak marah atau apa, tidak. Karena saya juga memahami ya. Itu biasalah ya, lembaga, perusahaan seperti itu. Wah 12 juta murah. Tapi seringkali saya mengatakan mohon maaf ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ini terjadi, kalau ini sampai ditutup seperti ini, nanti dampaknya adalah ke hilir dan ini nanti the whole system dari jimpitan ini ataupun juga gotong royong ini akan kolaps. Lalu kalau ini kolaps, masalahnya nanti adalah bagaimana dengan gelombang ketiga. Nah teman-teman memahami ini. Lalu bagaimana Pak? Ya maksimum cuma sepertiga. Oh gitu ya, udah. Kalau begitu kami mengikuti. Nah ini yang menarik. Teman-teman tuh mengikuti juga. Kami mengikuti Pak. Pokoknya bagaimana SOP-nya di Sonjo. Bahkan kami itu korporasi ya? Korporasi. Korporasi. Dan bahkan ada 2 lembaga besar yang ada BI, OJK, itu juga memberikan bantuan dan mereka ya pokoknya kami mengikuti SOP-nya Sonjo. Nah,
berarti juga berhasil membentuk budaya egaliter di dalam Sonjo sendiri, Chief. Iya. Bagaimana itu terbangun, Chief, sebetulnya, Chief? Ya sebenarnya tadi ya balik ya ketika kita kayak di UGM berintegritas itu kan juga kita memikirkan ada tadi atau Gemati ya, Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia. Semuanya serba transparan, semuanya ada di situ gitu. Sehingga kayak tadi misalkan saya buat pengumuman kaitannya dengan lelang. Nah ternyata lelang yang kemarin itu namanya lupa saya ganti gitu kan. Harusnya itu X, itu masih tertulis Y gitu. Lalu kemudian ada yang mengatakan, loh ini kok X lagi gitu. Atau harusnya Y, kemudian dia mengatakan kok ada X lagi. Saya mengatakan, oh ya mohon maaf saya salah gitu ya. Saya ubah. Itu terjadi. Dan tidak perlu malu meminta maaf. Dan tidak perlu malu meminta maaf, kenapa? Nggak ada uang kok. Nggak ada uang yang diterima atau apapun. Jadi memang kalau kesalahan ya itu murni kesalahan kita gitu. Bukan karena ada vested interest atau apapun, kan nggak ada. Wong itu nanti begitu selesai lelang ya, itu nanti kami berikan rekening desanya itu kepada para donatur langsung transfer ke situ. Nggak pernah lewat Sonjo kan gitu. Sonjo juga nggak punya akun anyway. Jadi langsung hubungannya langsung. Nah ini yang membuat kemudian di akhir setelah lelang, kemudian teman-teman juga dari kelurahan itu mengirimkan laporan pertanggungjawaban. Ada fotonya, ada logonya, ada backdropnya dan sebagainya, semuanya ada. Ini jadi ada pertanggungjawaban di sini sistem. Ya. Chief, bisa disampaikan gimana juga akhirnya gerakan ini sampai terdengar ke WHO, Chief ya? Ya, jadi begini, terkait dengan WHO ini adalah begini. Dulu waktu itu adalah terjadi peningkatan search patient ya waktu itu ya Delta ya, varian Delta. Itu Mei pada saat itu di India. Begitu saya lihat itu, saya amati itu mulai dari hari ketiga. Itu saya setiap hari itu ngamati berita-berita itu. Lalu saya lihat bahwa di situ tidak terlihat adanya community based shelter gitu. Nah, disitulah saya WA ke Bu Endang Semiarsih gitu ya, yang kebetulan beliau adalah di CISDI dan kebetulan beliau juga di WHO. Bu, kami itu punya seperti ini, inisiatif seperti ini. Mengapa di India tidak ada seperti itu? Kalau kami diminta sharing, monggo. Nah, lalu kemudian beliau sebarkan kepada rekan-rekan WHO kan begitu. Kami diminta presentasi waktu itu, gitu. Mulanya dari situ bahwa saya mengatakan, loh kalau di India kan polanya bukankah kalau di desa-desa di India ya hampir sama lah dengan Indonesia. Kenapa tidak dibuat shelter? Kalau itu dibuat shelter, itu kan bisa. Jadi kami langsung bilang, yang vaksin ini pun juga saya akhirnya kan sudah kenal ya dengan chief ekonomisnya sana. Saya mengatakan kami mengembangkan vaksinasi jimpitan gitu. Kalau ada daerah negara-negara sedang berkembang mengalami hal yang sama dengan kami, feel free untuk belajar dari kami. Monggo gitu. Untuk jimpitan, Chief berani mengatakan salahnya sendiri tidak berintegritas. Itu gimana? Di saat semua orang mengatakan salahnya sendiri kamu berintegritas, makanya jalanmu susah ya. Tapi Chief berani mengatakan salahnya sendiri tidak berintegritas. Ya jadi begini, vaksinasi jimpitan itu dasarnya adalah gotong royong. Gotong royong tidak akan pernah bisa berhasil tanpa adanya tanpa adanya trust atau kepercayaan. Kepercayaan tidak akan muncul tanpa ada integritas dan transparansi. Dengan cara seperti ini menciptakan vaksinasi ini kemudian menjadi inklusif. Semua orang, ya, orang yang carry ya, tidak ada yang tertinggal. Semuanya di desa-desa sampai ke situ dengan biaya yang murah. Gitu. Inilah kemudian yang kami katakan, inilah kenikmatan berintegritas. Karena ini dimulai dari integritas dan transparansi. Tanpa itu semua, Sonjo itu nggak ada. Baru kali ini ada orang yang mengatakan kenikmatan berintegritas. Jadi kami melihatnya dari sisi yang lain. Jadi ya kebetulan saya seringkali diminta oleh rekan-rekan KPK untuk sosialisasi ya kaitannya dengan anti korupsi. Selama ini kan pendekatan kita mungkin mengatakan jangan lakukan korupsi loh. Korupsi itu biayanya sekian, dampaknya sekian dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang kemudian saya melihat kenapa ya tidak dimunculkan kisah sukses. Real sukses yang itu menunjukkan adalah kalau kita mengembangkan, kalau kita membuat sistem yang itu anti korupsi, dasarnya anti korupsi, itu apa manfaatnya? Seringkali orang kan menanyakan begitu. Ya. Ketika saya memberikan presentasi terkait dengan biaya sosial korupsi, banyak orang mengatakan, Pak,
kita itu sebenarnya juga ingin berjuang untuk melawan korupsi, tapi mulainya dari mana ya? Seringkali kan begitu. Seringkali ada ya ketakutan-ketakutan lah gitu. Tapi ketika membuat kayak Sonjo ini, kan nggak perlu ada yang ditakutkan kan? Ya, mari membuat gerakan atau membuat program apapun, tapi dasarnya itu adalah integritas dan transparansi. Dengan cara seperti itu, semuanya akan murah, trust itu akan muncul. Begitu trust itu akan muncul, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Dan bahkan sampai sekarang yang namanya vaksinasi jimpitan ini masih evolving Pak, masih berkembang. Ke depan seperti apa saya tidak tahu. Ya. Karena sekarang permintaan itu juga semakin banyak gitu. Yang antri ingin dibantu ini itu banyak, ada 5 atau 6 proposal di belakang saya gitu. Bahkan sampai berbulan-bulan ke depan, Chief. Iya, sampai yang terakhir itu 16 November. Itu sudah kami biayai. Tapi boleh nggak saya bertanya bahwa ini semua berhasil karena leader. Lalu bagaimana kalau kemudian Chief suatu hari nanti tidak dalam posisi leader di gerakan Sonjo? Nah, sebenarnya begini ya, balik lagi. Kita selalu bicara tentang sistem. Apa yang ada di Sonjo itu sistem. Kami selalu menggerakkan sistem. Salah satu untuk membuat sistem itu adalah kami membuat living document. Jadi living document ini adalah jejak, rekam jejak, dan juga melihat apa sih kelemahan di sana, apa kekurangan di sana. Jadi misalkan kayak jimpitan, apakah harus saya yang terus me-administer? Harusnya tidak. Kenapa? Karena sistemnya sudah ada kok. Ya, orang datang, masukkan proposalnya diproses begitu sesuai dengan RAB-nya masuk dengan standar tadi, ya sudah diumumkan. Kemudian yang orang kemudian mengatakan, oh saya chip in sekian, saya membantu sekian dan lain sebagainya. Begitu selesai nanti diinformasikan rekeningnya, diinformasikan logo yang harus dipasang di dalam backdrop dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan vaksinasi, setelah hasil vaksinasi selesai, barulah kemudian mereka mengirimkan LPG. Tapi selesai. Chief, satu-satunya yang bisa mengatakan tidak ketika ada orang yang mau mendonasikan lebih. Oh bisa, sebenarnya teman-teman juga begitu. Jadi kami semua ini kami diskusikan, ya. Jadi kami diskusikan. Jadi gini ya, ini kita batasi ya. Misalkan 2 sepertiga ya. Jadi 2 juta per 1000 gitu. Nah banyak, misalkan ada orang masukkan 10 juta begitu. Yang komplain itu siapa? Teman-teman lurah komplain. Oke, artinya sudah ada. Iya. Teman-teman lurah komplain. Jangankan tadi, tadi salah typo saja. Saya diprotes banyak orang kan gitu. Itu salah, itu nggak muncul lagi gitu. Dimuncul kayak gitu. Jadi kontrol sosial sudah muncul di Sonjo itu. Gitu. Jadi kita bicara sistem sebenarnya, tidak bicara individu. Kalau individu maka banyak hal yang di program-program Sonjo sebelumnya itu nggak akan jalan. Sekarang ini kan paralel, masih jalan semua. Dan menurut dari kesimpulan dari diskusi singkat ini, Chief, bahwa gerakan Sonjo ini mengedukasi integritas, kemudian mengedukasi bagaimana memiliki leadership yang kuat, gitu ya. Kalau begitu sebenarnya modul-modul nggak kepake. Dan bahkan juga sebetulnya membangun gaya hidup si Chief itu mempengaruhi lifestyle. Jadi ini cerita panjang ya sebenarnya ya. Jadi ini cerita mengapa sih saya selalu against dengan penyerapan anggaran gitu. Saya mengajarkan game teori. Masalah key performance index yang salah kaprah itu penyerapan anggaran itu selalu keluar di dalam ujian. Soal saya pasti ada di situ. Karena itu sudah membicarakan tentang asymmetric information. Ketika kita berbicara tentang production game macam-macam, saya kasih di situ. Nih, saya tunjukkan betapa ini sebenarnya damaging. Ini performance indicator yang sebenarnya merusak sistem. Nah, sebenarnya kita harus pindah menjadi outcome based, ya. Karena dengan outcome based itu muncullah evidence based policy. Tanpa itu nggak akan muncul, gitu. Jadi ini adalah sebenarnya yang kami coba lakukan ini adalah, oke, selama ini mungkin orang akan mengatakan, Rimawan cuma ngomong di kelas, gitu kan. Oke, sekarang saya buktikan. Gitu. Kita coba buktikan. Yang kita omongin di kelas itu, bisa nggak kita implementasikan? Bahwa teori itu mendarat? Iya, bisa ternyata. Jadi, apakah kami akan menggunakan key performance indicator-nya penyerapan anggaran? Saya mengatakan, enggak, tetap outcome. Terus kemudian, dananya dari mana? Kenapa Anda selalu berpikir tentang dana? Sumber daya itu jauh lebih luas dari hanya sekedar dana. Dan itu yang kami jelaskan kami praktekkan sejak Maret 2020. Jadi ini adalah kami menciptakan perubahan paradigma dalam berpikir kepada masyarakat.
Karena apa? Kita kan selalu, ya saya sebagai orang Islam itu selalu di-challenge ya. Mengapa Anda tidak pernah berpikir? Lah kan itu kan, ya kan? Kalau kita baca Al-Quran itu ditanya, mengapa Anda tidak pernah berpikir? Berapa kali pertanyaan itu muncul? Nah ini loh, saatnya untuk kemudian memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk Indonesia. Do anything necessary untuk Indonesia. Kenapa? Karena saya sendiri memiliki konsep, memiliki ide yang kami mulai sejak tahun 2014, yaitu adalah Indonesia 3015. 3015. Ya, memikirkan bagaimana Indonesia itu tetap bertahan seperti ini selama 1000 tahun ke depan. Loh, nanti bagaimana, itu kan sulit. Loh, yang penting itu Anda mulai dulu gitu loh. Intinya di situ perubahan paradigm sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini kita hanya berpikir itu tahunan. Kira-kira pokoknya APBN selesai setahun ya sudah, kemudian nggak bisa kayak begitu. Kalau begitu rontok, negeri ini rontok. Karena pertanyaan saya misalkan, Inggris itu akan mencapai usia yang ke-1000 tahun, itu tahun 2066. Yang menarik dari Inggris adalah, Inggris itu dulu menjajah Skotlandia. Di tahun 2014, Skotlandia itu minta referendum, dikasih referendum. Mau bisa? Nggak mau. Loh ini loh. Ya, kok bisa gitu? Itulah yang disebut dengan incentive compatibility untuk tetap berada bagian dari Inggris Raya. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Sekarang pertanyaannya, apa incentive compatibility menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Itu yang harus dibangun. Menurut Chief apa? Ya, kalau kemudian pembangunan ini menyejahterakan masyarakat dan juga kesejahteraan itu tersebar sampai pelosok-pelosok, ora ono sing keri, ya, dari aspek pembangunan kita. Ya, tidak ada insentif kemudian untuk lepas dari Indonesia. Semua orang akan tetap mendukung Indonesia sebagai satu negara kesatuan. Tapi ini menarik karena akhirnya tadi bicara public goods dan ini publik sendiri yang melakukan, Chief. Itu plus ini responsif yang sangat cepat karena Sonjo lahir di minggu ketiga Maret yang juga masih di awal-awal pandemi, Chief. Ini kan juga berarti lagi-lagi figur leader dengan visinya, Chief, dan jaringannya. Ya, jadi begini, jadi ada satu kata-kata mutiara ya dari Ali bin Abi Thalib yang dulu saya tidak pernah, ya waktu itu saya tahu tapi tidak, internalisasinya tidak seperti sekarang, yaitu adalah to delay is to lose. To delay is to lose. Artinya to delay itu apa ya? Menunda pekerjaan itu sebenarnya adalah kekalahan, kan gitu. Dulu saya mikirnya ya, ini kan sebagai orang yang ekonom ya, itu opportunity cost. Gitu. Misalkan, ya kan gitu kan. Misalkan saya to delay, saya nggak ngerjain PR atau gimana gitu ya. Paling kan nanti dimarahi oleh dosennya atau ya harusnya dapat B bisa dapat C kan gitu. Tapi kan C masih lulus. Begitu di pandemi di Juli Agustus itu saya baru kerasa di situ. Juli Agustus HP saya, HP kami yang di Sonjo Tangguh itu adalah untuk rekan-rekan relawan. Itu praktis itu 24 jam jalan. Pemakaman itu terjadi hingga subuh. Bahkan rekan-rekan relawan itu sampai kelelahan. Gitu. Situasinya itu kayak begitu. Kematian demi kematian itu dijelaskan. Oh ini Pak, ini tadi yang kami bawa saturasinya turun sekarang wafat. Ini Pak ini. Itu terjadi. Oh ini ada yang anak umur 1 tahun, 1 bulan waktu itu. Masuk ke rumah sakit kemudian dirujuk tadi. Akhirnya 2 hari kemudian wafat. Terjadi. Di situ saya kemudian mikir, loh kalau seperti ini, to delay, lose itu artinya, to delay is to lose. Lose itu artinya nyawa. Sekarang pertanyaannya, gerakan ini mau lambat-lambat? Nggak bisa, harus kita cepat. Kenapa? Dengan cepat seperti ini, kita berusaha meminimalisasi dampak. Dan siap menghadapi gelombang 3 ya. Iya, ya harus seperti itu. Orang mungkin mengatakan, Anda terobsesi, Anda berpikir yang terlalu negatif. Ya, tapi kalau orang tidak ada yang memikirkan tentang gelombang ketiga, what would happen kalau itu terjadi? Betul. Mendingan kita memikirkan, menyiapkan, meskipun nanti alhamdulillah tidak terjadi gelombang ketiga, itu kami senang ya. Senang itu, pesta kami, kan gitu kan. Tapi kalaupun toh itu terjadi, kami sudah siap juga. Gitu. Tidak ada penyesalan. To delay is to lose.
Jadi tidak ada upaya kemudian kita tunda besok, nggak ada. Lelang jam 12 malam kalau di situ ada eksekusi. Kadang tutup tengah malam. Tutup tengah malam, lelangnya tutup tengah malam. Kenapa? Karena kami terbiasa di gelombang kedua itu bekerja sampai pagi. Itu tadi yang saya tanyakan, spiritnya dapat dari mana? Mungkin kesimpulannya adalah, mohon dikoreksi kalau keliru, untuk masyarakat. Jadi begini, tidak ada kepentingan sebenarnya diri sendiri. Ya, jadi ada satu pertanyaan, ada kepentingan diri sendiri, ada satu pertanyaan, itu apakah, saya kan waktu itu merenung gitu ya, saya sendiri komorbid, saya mengatakan, kira-kira saya survive nggak dari pandemi ini, nggak ada yang tahu kan gitu. Tapi hasil studi menunjukkan bahwa orang yang komorbid seperti saya, itu kalau terkena pandemi, terkena COVID, itu chance-nya hanya 50% dibandingkan orang yang tidak komorbid. Oke. Ya. Pertanyaannya kemudian adalah ada dua alternatif. Usia saya pendek atau saya diberi usia panjang. Yang saya lebih takut itu sebenarnya usia panjang. Kenapa? Nah, usia pendek itu kita akan ditanya, ya mesti ditanya oleh Gusti Allah. Selama pandemi ngapain aja kan gitu ya. Ya udahlah ditanya Gusti. Ya, nah kan harus nyari nih. Gimana caranya kita jawabnya enak kan gitu. Ya udah melakukan berbagai macam hal ini. Jadi nanti kalau ditanya itu, ya saya dulu melakukan itu kan gitu ya. Insya Allah nih. Nah, pertanyaan yang lebih berat itu adalah yang kedua. Kalau diberi umur panjang, karena yang tanya itu banyak nanti. Yang tanya itu bisa apa namanya, anak saya jelas sekarang udah ada ya. Tapi mungkin cucu saya. Mungkin pacarnya anak saya, mungkin temennya cucu saya dan lain sebagainya. 10-15 tahun lagi mereka tanya ke saya, Mbah, katanya dulu tuh ada pandemi. Ini pelajaran sejarah ngatakan ini pandemi. Ya. Banyak yang mati. Oh banyak. Oh tiap hari itu Simbah lihat ini mati. Gitu. Atau Simbah itu melakukan apa? Itu pertanyaan yang semua orang yang selama ini hidup di zaman ini akan ditanya. Selama kita diberikan umur panjang, pertanyaan itu bisa muncul dari tengah, depan, belakang, atas, bawah, dan itu dari generasi di masa yang akan datang. Pertanyaan saya adalah, kalau yang bertanya itu adalah keluarga korban, Anda bisa jawab apa? Apakah akan mengatakan, maaf ya saya dulu nyebar hoax. Silahkan nyebar hoax. Tapi ke depan Anda harus akan dikonfrontasi oleh anak-anak para korban ini. Pertanyaannya, bisakah kita menjawab? Itu saja kalau motivasinya cuma itu. Oke. Rasanya. Mau nangis aku. Oke. Wow. Mungkin perlu tisu Mas Yoyo. Ini baru di edisi ini. Pertanyaan yang harus kita, jawaban yang harus kita siapkan ketika nanti ke depan ada pertanyaan. Itu mungkin salah satu yang alasan kuat mengapa kita harus tidak menunda. Apa yang kita harus berikan kepada orang lain di depan mata dan kita tahu bahwa kita bisa memberikan. Itu adalah. Jadi kalau misalkan ke depan saya ditanya, saya akan mengatakan ini loh waktu saya gunakan selama ini. If you ask me for more, saya nggak mampu. Itulah yang saya lakukan secara optimal. I've done my part. Oke. Thank you banget. Nanti kalau kelamaan saya jadi menangis juga. Terima kasih Chief waktunya dan sharingnya Chief buat hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak lintas generasi dan juga institusi dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi apapun ke depan dengan jauh lebih baik. Dengan pola-pola yang dilakukan oleh teman-teman di Gerakan Sonjo. Mufid, silakan Mufid jadinya di akhir. Gerakan Sonjo mengajarkan kepada kita untuk mengisi kemerdekaan dengan berintegritas dan penuh transparansi. Gerakan Sonjo juga mengajarkan kepada kita bagaimana nikmatnya hidup berintegritas.
You can only live once, but if you do it right, once is enough. Salam anti korupsi. Pandemi adalah peperangan sebenarnya. Peperangan melawan hawa nafsu, karena kita tidak bisa mengetahui siapa lawan kita. Pandemi adalah musuh bersama, sehingga hanya bisa dilawan kalau kita kemudian juga secara bersama-sama itu bekerja sama. Untuk bisa bekerja sama atau bersinergi atau kemudian membuat gotong royong, maka diperlukan satu modal. Apa itu? Yaitu adalah kepercayaan. Tapi kepercayaan hanya bisa terbangun karena adanya integritas dan transparansi. Kalau kita ingin mengembangkan gotong royong di negeri ini, maka integritas dan transparansi itu adalah prasyaratnya. Semua orang di masa yang akan datang, siapapun yang hidup di masa pandemi ini akan ditanya, apa yang dilakukan selama pandemi ini. Anak cucu kita akan bertanya kepada kita, apa yang kita lakukan selama pandemi yang merenggut ratusan ribu nyawa. Mbah, apa yang Mbah lakukan selama pandemi, karena pada saat itu banyak orang yang wafat. Pertanyaannya, bisakah kita menjawab pertanyaan itu dengan rasa percaya diri, dengan jujur kepada generasi di masa yang akan datang. Terus berintegritas, terus bertransparansi, karena dengan cara itulah kita bisa bersama-sama bersinergi untuk mengendalikan COVID ini bersama-sama. Terima kasih.